Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa agar kita semuanya, umumnya Indonesia, dilindungi Allah dari wabah yang cukup meresahkan ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada Ibu-ibu, Bapak-bapak, atau rekan-rekan yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan untuk klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan oleh channel Education and Sport ini. Karena klik like dan subscribe dari Bapak Ibu teman-teman merupakan modal bagi kami untuk tetap eksis menyampaikan materi-materi demi kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk bagian ke-21 ini kita masih tentang pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang tes karakteristik kepribadian atau TKP. Kemarin di video bagian ke-20 kita masih tetap membahas tentang penalaran yang logis ya, penalaran logis. Sekarang kita ganti temanya tentang tes karakteristik kepribadian atau TKP. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai aja. Kita lihat soal pertama. Dalam kelompok kerja saya terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Yang B. Perlu berhati-hati akan apa yang akan saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. C. Benar-benar akan menjaga diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Kita lihat dari ABCD ini, Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalau kita lihat yang pertama, sebagian orang menerima saya jika saya mengikuti aturan dalam kelompok. Ini kurang begitu tepat, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau dalam TKP ini semua jawaban ini ada nilainya, ya, ada nilainya. Misalkan nilai yang terbesar 5, jadi urutannya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini semuanya benar, tapi kita cari yang lebih benar, yang lebih tepat ya, yang lebih tepat. Untuk yang A ini berarti kita sebagian orang menerima saya. Berarti kalau sebagian otomatis ini tidak begitu tepat dalam sebuah kelompok kerja, Bapak Ibu ya. Kita lihat yang B. Perlu berhati-hati akan apa yang akan saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. Ini juga rasanya tidak begitu tepat ya Bapak Ibu, dan begitu tepat karena masih ada, kita masih, kalau berhati-hati kita masih ada mencurigai seseorang. Kemudian yang C, benar-benar akan menjaga diri saya. Ini kurang, ini juga ya, kurang begitu tepat juga. Berarti ya sama dengan yang B, masih mencurigai orang lain. Kemudian untuk yang D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Yang E, tidak cukup berani. Ini kurang tepat juga yang E ya.
Berarti yang paling benar adalah tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Berarti kalau kita tidak pernah menjadi diri sendiri, kita berarti melebur dengan kelompok tersebut. Tidak ada pembatasan ya. Kita ikut ya melebur dengan kelompok tersebut. Kita tidak ada pemisahan agama, suku, semuanya menjadi satu. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Yang nilainya paling besar adalah yang D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Oke Bapak Ibu ya. Berarti isinya yang betul adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2. Oke. Saya bekerja di kantor yang rata-rata pegawainya datang terlambat. Sikap saya adalah, ini di antara ini rata-rata pegawainya terlambat masuk kerja ya. Sikap saya adalah saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Yang B, keterlambatan merupakan hak masing-masing individu. Yang C, keterlambatan memang sudah menjadi budaya di lingkungan itu. Yang D, saya akan melapor ke atasan langsung. Yang E, saya membiarkan kebiasaan keterlambatan mereka itu. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan yang E, saya membiarkan kebiasaan terlambatan itu. Berarti kalau kita melakukan ini, membiarkan, otomatis dalam kantor tersebut tidak akan ada perubahan. Ya, mereka seakan-akan tidak disiplin ya, semaunya aja masuknya. Berarti kalau yang E ini kurang tepat ya. Kemudian kita lihat yang D, saya akan melapor ke atasan langsung. Ini juga rasanya kurang tepat juga ya. Kurang tepat juga karena atasan sudah pasti tahu ya. Banyak pegawainya yang terlambat, kurang disiplin, tinggal tindakannya aja lagi dari atasan kita ini. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Terus keterlambatan memang sudah menjadi budaya di lingkungan itu. Kalau memang sudah jadi budaya, kita harus berusaha untuk merubahnya. Berarti yang ini juga kurang tepat ya. Yang D, keterlambatan merupakan hak masing-masing individu. Ya, ini juga rasanya kurang tepat karena namanya kita kerja harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Ya meskipun itu hak masing-masing ya, kalau sudah kita bekerja di suatu instansi, ya kita harus profesional, harus disiplinnya kita junjung tinggi, jangan sampai kita malas-malasan, datangnya terlambat. Oke Bapak Ibu, berarti yang paling tepat adalah saya akan menegur mereka dengan baik. Ya ditegurlah kawannya, ya ditegur, diingatkan bahwa kita bekerja ini harus profesional, jangan terlambat. Selain itu kita harus memberi contoh juga. Kita datang tidak pernah terlambat. Berarti yang nilainya paling besar atau yang paling benar dari pilihan ini adalah yang A. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 3. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya akan mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya adalah, kita lihat pilihannya ya. Yang A, saya akan menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Kalau saya akan menyelesaikan laporan terlebih dahulu berarti dia tidak akan pergi seminar ya, tidak akan pergi ke seminar. Berarti ini kurang tepat yang A ya. Kemudian laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Ini juga kita kurang profesional juga ya. Kalau jadi beban bagi kita, kurang tepat juga yang B. Kemudian yang C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari laporan tugas. Nah, ini juga tidak tepat juga ya, kurang tepat. Karena kita pergi seminar seolah-olah ingin lari dari pekerjaan kita membuat laporan ya.
Oke, kita yang D ini. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Ya, kita pergi dulu lah seminar ya. Karena laporan masih belum mendesak untuk dikerjakan. Kita ikuti dulu seminar karena seminar waktunya udah lama. Paling sehari atau 2 hari ya. Jadi kita pergi seminar. Kalau sudah pergi seminar baru kita membuat laporan. Oke, yang E-nya saya tidak menghadiri seminar dan mengerjakan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kita disuruh atau diutus oleh atasan untuk menggantikannya. Kita tidak mau. Berarti kita tidak menghormati atasan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Ya. Sikap saya adalah, kita lihat ya, yang A segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Nah, itu yang A ya. Kita langsung kita buat, kita perbaiki laporan tersebut ya. Segera melakukan perbaikan kan. Kemudian kita mengajukannya kembali ya. Kita lihat yang B, menerima penolakan tapi tidak melakukan tindak lanjut. Kita terima kesalahan kita tapi tidak kita perbaiki. Berarti kurang tepat ya. Menyalahkan orang, apalagi menyalahkan orang lain kan. Berarti itu suatu tindakan yang tidak profesional ya. Kurang bagus kalau kita kesalahan yang kita lakukan ditimpahkan ke orang lain. Kemudian menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Ya, kita terima ke penolakannya, kita baru perbaiki apa yang disampaikan oleh pimpinan, kita perbaiki. Ya. Tapi kita hanya sebatas itu kalau yang D ya, hanya sebatas memperbaiki, menerima, memperbaiki. Nah, sudah selesai. Tidak diajukan kembali kepada pimpinan. Kemudian yang E, berusaha mencari alasan. Nah, ini mencari-cari alasan yang tidak bagus juga ya. Kurang tepat kalau kita cari alasan demi menutupi kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kita segera melakukan perbaikan. Kalau sudah kita lakukan perbaikan, baru kita ngajukan kembali kepada pimpinan. Apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita baiki, baru kita ajukan kembali. Itu yang tepat ya, yang paling tepat. Kalau yang D ini kita terima penolakan ini ya dan berusaha memperbaiki tapi tidak dilanjutkan, tidak diajukan kembali, itu kurang tepat ya. Harusnya kita perbaiki baru kita ajukan kembali. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah kondisi yang paling diharapkan. Yang A, memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi. Memberi kesempatan bagi kita biar kita bisa beraktualisasi. Ya. Kemudian harmonis antara atasan dan bawahan. Ya. Hanya harmonis aja, kinerjanya tidak kita perhatikan ya. Kemudian mampu bekerja sama dengan baik. Ya, kerjasama belum tentu yang kerjasama ini dalam kerjasama apa, perbuatan baik atau perbuatan yang kurang baik Bapak Ibu ya. Kemudian tidak memiliki konflik. Dan yang E-nya ada permusuhan. Nah, ini kurang tepat ya. Berarti kalau kita perhatikan, kita bekerja di suatu organisasi adalah kondisi organisasi tersebut memberi kesempatan kepada kita untuk beraktualisasi ya. Kita bisa mengekspor kelebihan kita. Kita bisa mengeluarkan semuanya. Si organisasi tidak menghambat kita. Itu yang bagus, yang tepat adalah yang A. Memberi kesempatan kepada kita untuk beraktualisasi.
mengeluarkan semua kemampuan kita dengan sebaik-baiknya ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya A. menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Kita sadar bahwa keputusan tersebut diambil di luar wewenang kita. Ya. Kemudian yang B, akan melaksanakan setiap tugas apapun dari atasan dengan baik. Ya. Semua tugas yang diberikan atasan akan kita lakukan dengan baik. Tapi harus ingat juga, tugas tersebut kalau seandainya menyimpang ya jangan kita lakukan. Kemudian yang C, akan mengerjakan tugas yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Nah, ini ya, kita mengerjakan tugas yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Kalau bukan kewajiban kita, ya jangan kita kerjakan. Ya, berarti itu menyalahi ketentuan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, menunda tugas. Karena poin apalagi nih, kalau menunda tugas demi keperluan pribadi yang mendesak ya kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Kurang tepat. Jadi apapun yang dikasihkan tugas kepada kita oleh atasan ya kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan koridornya ya. Sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan, sesuai dengan kewajiban kita di kantor tersebut. Ya. Terus sedikit abai ya, kalau sedikit abai apalagi kurang tepat Bapak Ibu ya. Kita lalai, tenang aja, santai aja ya kurang tepat lah kita ya. Apalagi yang kita ini kan karena tidak ada kenaikan gaji, itu kurang tepat sekali Bapak Ibu ya. Kita bekerja harus dengan hati, profesionalisme, jangan memikirkan karena gaji sedikit ya kita santai aja, ada usaha seperti itu, kurang tepat Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat adalah akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan kita sesuai dengan kewajiban kita yang sudah menjadi kewajiban kita kerjakan. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Nah, ini sangat sensitif sekali kalau sudah mengenai keuangan Bapak Ibu ya. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A, keluar karena manajemennya tidak jelas. Itu kurang tepat ya. Ada konflik, ada permasalahan, kita lari. Kita keluar ya dari organisasi tersebut ya. Itu tidak profesional Bapak Ibu ya. Yang B, tidak ikut memikirkan karena bukan urusan saya, ini juga kurang tepat. Kita cuek aja, nah, itu urusan orang lah, itu kurang tepat ya. Kita ada di organisasi tersebut, semua permasalahan kita harus ikut mencari solusinya. Kemudian yang C, diam saja karena saya tidak kena dampaknya. Sama itu ya, berarti ini dia tidak profesional juga. Kalau ada dampaknya dia baru ikut ya, karena tidak ada masalah santai aja. Itu kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, mencari masalah dan solusi dari masalah itu. Nah, ini yang paling tepat adalah kita cari apa ada akar permasalahannya, baru kita cari solusinya secara bersama-sama sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Ya, itu yang paling tepat. Yang E-nya, perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran. Ini kurang bagus juga ya. Dia membuka rahasia kepada orang-orang, ada permasalahan, ya harusnya kita selesai, kita cari solusinya. Itu yang paling tepat. Kita cari solusinya, kita cari akar permasalahannya, langsung kita cari solusinya. Itu yang paling tepat. Jadi yang nomor 7 ini, yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 Bapak Ibu ya. Menurut saya, jika 15 tahun setelah saya diangkat menjadi PNS, saya akan menjadi A, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya. Ya. Jadi kita bisa mencapai menjabat jadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Bagus Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi pejabat yang kaya, nah, ini kurang tepat ya. Menjadi pejabat yang biasa aja kurang tepat juga. Kemudian
menjadi pejabat yang tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kasihan. Berarti kita tidak berguna kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, Bapak Ibu ya. Kemudian yang E-nya menjadi pejabat dengan gaji yang cukup. Nah, jadi yang paling tepat adalah kita bakal menjadi pejabat struktural atau fungsional yang profesional ya, yang A jadinya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Saya ditawarkan oleh kepala dinas untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya dinas kesehatan tempat kita kerja atau tempat tinggal saya. Saat ini saya baru saja mendapat musibah, kedua orang tua saya meninggal. Saya bersama adik berdua sehingga tidak dapat meninggalkan tempat. Nah, sikap saya adalah A. Menerima tawaran dan langsung meninggalkan tempat tinggal adik saya. Nah, ini kurang tepat ya. Kita terima, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai kakak, tidak kita laksanakan. Berarti ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Kemudian menolak dengan alasan adik saya kasihan kalau sendiri. Ini juga kurang tepat karena kita meninggalkan ya. Sama ya. Kita hampir sama dengan yang nomor A ini. Kita menolak secara tidak langsung, kita kurang menghargai atau tidak menghargai keputusan yang diberikan oleh pimpinan kita. Kemudian yang C, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensinya kita mengikutkan keluarga karena memang tanggung jawab kita ya. Ini yang paling tepat ya, kita terima keputusan dari kepala dinas, tawaran dari kepala dinas atau pimpinan kita terima, tapi kita bawa keluarga kita, si adik kita yang satu orang ini kita bawa ke tempat kita melanjutkan studi di provinsi lain. Itu yang paling tepat ya. Kalau diam saja karena bimbang, nah ini berarti kita tidak punya pilihan Bapak Ibu ya. Kurang tepat. Melimpahkan tawaran kepada orang lain itu juga kurang tepat. Ini sama dengan yang B, tidak menghormati keputusan dari pimpinan. Karena pimpinan mengambil keputusan sudah melalui pertimbangan yang matang. Kita dikasih kesempatan ini untuk meningkatkan kualifikasi kita ya dalam bidang kesehatan. Supaya meningkat ya kita disekolahkan. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C ya, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensinya kita bawa keluarga kita ke tempat sekolah kita karena adik kita merupakan tanggung jawab kita. Oke Bapak Ibu, kita lihat soal yang ke-10 sekaligus soal terakhir untuk tes TKP ini Bu ya. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah A. Melakukan pekerjaan sebaik mungkin. B. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik dan diakui. Oke. Yang D-nya, yang C, bekerja secara biasa karena gajinya, ini gaji lagi ya. Karena gajinya selalu sama. Ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian tidak menunjukkan adanya prestasi, apalagi ini. Kita seolah-olah yang penting hadir. Tidak ada kinerja kita yang baik. Kita tidak berusaha untuk menunjukkan prestasi yang baik dalam bekerja. Ini kurang tepat juga Bapak Ibu ya. Kemudian bekerja kapanpun, bahkan saat istirahat. Ini juga kurang tepat karena terlalu oper ya. Istirahat kita kerja. Harusnya ya istirahat dulu. Sudah selesai baru kita kerja. Jadi yang paling tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Bekerja dengan cermat, berusaha menjadi terbaik dan diakui ya. Yang A, melakukan pekerjaan sebaik. Ini hanya sebatas sebaik mungkin kita melakukan pekerja. Tapi yang paling tepat adalah, yang paling besar nilainya, bekerja dengan cermat. Karena belum tentu kita bekerja sebaik mungkin, belum tentu cermat kita. Ya. Tapi kalau sudah dikatakan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik, maka itu tidak ada lagi yang akan ini. Pasti hasil pekerjaan kita akan baik ya. Dan diakui oleh semua orang. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke Bapak Ibu,
Untuk bagian ke-21 ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal tes PPPK 2021. Nah, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, berguna bagi teman kita, bagi saudara, bagi tetangga, silahkan sebarkan atau silahkan share video ini. Boleh melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, ya, WA, silahkan. Atau langsung aja diberikan nama channelnya, channel Education and Sport ini diberikan langsung, ya. Atau langsung dikasih linknya kepada mereka yang membutuhkan. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video pada bagian ke-21 ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal tes PPPK bagian ke-22. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.